Langsung aja, kita mengedukasi kalian, tanya apapun ya, yang kalian pengen belajar. Jangan disia-siain nih, jangan tanya yang nggak penting nih ya. Waktu kita tuh mahal, usahain lu pakai ya. Nih contoh ini pertanyaannya. Kalau mau simpen dana darurat, mending emas fisik atau emas digital? Nah ini jawaban sederhana. Kalau digital, lu bisa beli ETF-nya nggak? Itu doang. Ya. Jadi yang digital, yang Timothy percaya itu cuman harus ada ETF. Contohnya lu beli GLD, Spider punya. Yes. Cuman kayaknya yang bisa akses GLD ini siapa bro? Bener. Siapa bro sini? Dikit. Makanya kayaknya mendingan kalau lu di sini ya dan lu nggak punya akses kayak multi country banking fisik ya bro ya kita jangan ya. bermimpi. Iya, lihat-lihat yang fisik aja. Kenapa nggak digital? Satu ya dijamin perusahaan apa dijaminnya perusahaannya. Kecuali ETF global ya, GLD gitu yang dipakai sama Ray Dalio belinya GLD itu. Ray Dalio baru beli emas kemarin, $300 juta bro. Baru 13F filingnya baru beli lagi dia. Gimana kalau menurut lo? Mending fisik atau digital? Nih, kalau mumpung kan Kalimasada is the gold king. Jadi banyak yang nggak tahu nih, Kalimasada is the gold king sebenarnya. Karena kan emang Mas Kakak. Mas Kakak. Oh. Kalimasada ini punya emas yang banyak ya. Ya enggak lah kalau banyak ya. Kenapa? Ini Peter, lihat. Lu lihat tuh. Oh, Overexpose nggak tuh? Nggak bisa dibenerin. Nah, turunin. Lihat kan? Betapa nggak becusnya. Lanjut bro, sambil anak nggak becus ini bikin. enggak, tapi dia fitnya oke banget bro hari ini, ya kan? Ada kalungnya. Pakai Cuban shirt ya kan? Nah. Jam tangan apa itu tuh, Pit? Dari Stephen Toll. Oh, endorse. Apalagi itu. Oke. Biar cepat bro. Nah, udah lari. Lanjut bro. Gimana? Oke. Emas fisik atau enggak? Gua nggak enak jawab ini karena gua bukan yang punya banyak emas, ya. Kalah. Jadi kalian tahu lah kalau mau rampok ke rumahnya bukan rumah gue ya. Kau yang Nah, kurang ajar dia. Ya. gimana? Bro kakak. Mending balance sih. Kalau emas ya fisik kan, karena Bitcoin kita udah nggak fisik kan. Iya. Dalam artian bukan saya investor emasnya, istri. Oh istri. Jadi istri tuh memang Goldbug Peter Schiff dari ya. dulu ya. Bahkan ini nggak tahu ini, mungkin saya ke outperform nih. Dari setahun lalu tuh, dia kerjaannya tuh selalu beli emas bro. Setiap minggu, setiap bulan. Iya. Jadi uang bulanan yang sisa itu selalu ke emas. Oke. Jadi berapa kilo sekarang masnya? Waduh, nggak banyak lah. Nggak tuh senyum-senyumnya tuh. Nggak Kemarin dia banyak. udah Tapi bilang kan, bottom bro. Terus gue bilang Ray Dalio beli nih, beli lagi dia. iya, karena ya Beli lagi gimana dia. istri kan. Itu kemarin juga ke Cartier juga beli. Jadi istri emang suka emas karena ya itu tadi, suaminya udah di kripto, yang fisiknya kurang, ya mungkin istri masih punya pemikiran. Cuman yang saya garis bawahi ya pemikiran tentang investasinya yang saya suka. Jadi bukan tentang apapun itu bro. Iya betul. Bikin lapangan pedal juga kalau investasi kan. Betul setuju. Asalkan nilainya mengalami kenaikan. Ya. Jadi yang saya garis bawahi ya buat semuanya, sebenarnya kita kan nggak selalu nge-force orang kayak harus kripto. Oh enggak. Harus paham literasi keuangan, harus paham cara kelola finansial. Ya tadi biar hidupnya nggak sial. Lo harus paham bahwa fiat itu inflasi gitu. Pasti. Jadi lu beli aset keras, ya kita ngomong aset keras itu apa aja? Aset keras itu properti itu aset keras. Yes. Lu makin banyak lu punya properti, ketika fiatnya melemah lu akan selalu diuntungkan ya. Itu jadi satu, properti. Dua itu emas. Jadi kalau ada yang bilang dana daruratnya di emas tuh salah atau enggak, walaupun emas itu bisa fluktuatif, yang sekarang tuh lagi turun, lagi koreksi. Cuman menurut gua sah-sah aja. Gimana kalau menurut lu? Ya koreksi 9% ya dari top. Yang mana kita bilang kan 3.500 area koreksi dan sempat ya di around ya dari 3.000 something ya. Cuman balik lagi, dalam jangka panjang kita tahu smart money masih banyak yang hoarding gold, dan itu mungkin jadi trade yang monetary trade lah saya lihatnya. Karena kan belinya Beberapa kalau hedge fund. gold ini, gimana cara naik turunnya gold? Gold tuh naik atau turun, kita bisa lihat dari jumlah pembelian central banking. Iya. Jadi kalau kita lihat seperti central bank di Cina, itu udah dari 3,5 tahun lalu, itu fokus untuk akumulasi gold teman-teman. Yes. Makanya Dalio di fundnya juga kemarin baru akumulasi ya gold. Iya. Jadi gold, fair. Gue bukan pembenci gold, Yes. kita nggak against gold, dan menurut kita suka scarce desirable asset. Jadi Benar. aset yang langka dan diinginkan banyak orang. Nah problemnya dengan gold gue cuma satu bro, Iya.
ada inflasinya juga. Tapi kecil, biasanya terakhir tuh 1,2%. Jadi gold itu ada yang banyak bingungan. Kenapa gold bisa inflasi? Karena gold itu bisa ditambang, teman-teman. Yes. Ya kan? Bahkan banyak orang misalnya nge-front running gold dengan membeli perusahaan tambang gold ya. Iya. Gitu. Kalau misal di Indonesia kemarin kita lihat kan orang pada borong beli emas dari Antam, banyak yang akhirnya front running dengan beli saham Antamnya. Nah, itu bisa jadi play juga kalau misal teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi gold itu adalah hedge yang paling lama ya di dunia ya. Iya benar. Salah satu investasi paling lama di dunia. Ya zaman Nabi mungkin ya. Iya. Pandangan tentang silver. Nah, gua tuh tipikal yang gak suka nomor 2, makanya gua gak suka Ethereum. Ya kan? Gold, silver, Kena. Bitcoin, Ethereum. Gua gak suka nomor 2, teman-teman. Kena. Gue selalu suka yang nomor 1. Jadi kalau ditanya Timothy akan invest ke silver nggak? Tidak pasti. Timothy akan invest ke komoditas yang lain selain gold nggak? Tidak. Gold mungkin belum, tapi gue belum ya. Gue ini bukan gold bug. Iya. Kalimantan ini gold bug. Karena kan kita selalu bilang ke teman-teman, boleh ya fokus kripto, tapi jangan full time kripto. Ya. Kenapa? Karena kita selalu melihat potensi market. Meskipun sekarang parabolik dan kita ada di sini sejak harganya masih 20.000 lah. Cuman kita selalu ngomongin ke teman-teman bahwa ada yang namanya siklus, ada yang namanya potensi crypto winter, ada juga yang namanya potensi market top, dan ya kita nggak arguing ya teman-teman buat oke, jual Bitcoin, oke, beli emas. Oh iya, benar. Kita edukator dan kita melihat ya kondisi sesuai dengan data, fakta, angka yang ada, dan kadang ya bro, mungkin kita ngomong tentang suatu tesis atau suatu yang kita lakuin di dunia nyata, karena ya itu tadi scarce and desirable asset, karena memang Bro Timothy ini kan juga koleksi lukisan juga kan? Yeah, betul. Karena itu kan juga scarce juga dan Langka. ya, dan desirable, nggak semua orang punya aksesnya di sono. Iya, betul. Jadi ya kita juga beberapa hal-hal yang limited ya, jam tangan juga limited faktanya. Dan jam tangan ya ini by index itu rata-rata ya kenaikan ya bro. Dunia itu 8%. Iya. Di merek-merek tertentu ya, tapi Betul. Rolex, Patek Philippe, AP, Richard Mille juga lagi naik sekarang. Nah, tapi teman-teman harus bisa bedain nih. Makanya kan kata-katanya adalah personal finance kan. Makanya menurut gue saran keuangan itu nggak bisa di generalisir bro. Semua orang harus pakai style yang sama, itu menurut gue nggak bisa. Karena setiap orang itu punya taraf investasi beda-beda dan di saat keuangan yang beda-beda. Contohnya, kayak gue sama bro kakak, kebutuhan kita beda gitu. Setuju. Kenapa porsi misalnya kripto gue bisa lebih besar dibanding porsi kripto ya bro kakak? Karena dia udah punya keluarga, udah punya anak. Jadi profil resikonya di situ aja udah beda tuh, bro. Benar. Dan tujuan hidupnya beda kan. Orang masing-masing punya tujuan hidup sendiri. Yes. Contoh, misalnya gue itu kalau banyak mungkin orang bilang super overweight di kripto, ya kan? Dibanding misalnya lukisan gue, real estate gue, jam tangan. Tapi let's say nih, worst case scenario kripto gue kan 90% lebih bro. Ya. Itu 0 besok. Gue itu bukan orang yang jatuh miskin, gitu. Gue penthouse sudah punya, sangat enak tinggalnya. Gue udah punya mobil gue aja puluhan miliar. Yes. Gue punya koleksi jam tangan. Contoh deh, gue nggak usah ngapa-ngapain. Koleksi jam tangan gue jual, gue taruh deposito aja. Iya. Kayaknya baru tuh yang dipakai tuh. Enggak dong, ini udah lama ini. Oh, Epi. aduh. Udah lama. Epi lagi ini daily. Biar kok kepentok-kepentok nggak apa-apa yang ini. Oh iya. Ini yang Epi paling murah soalnya buat gue. Jadi 600 juta paling murah. iya. dia langsung tahu jam. Kalau gue jujurnya gue nggak tahu market price berapa ya. Gue nggak paham market price berapa. Kadang modelnya juga gue nggak paham. Jadi gue suka tanya dia mana yang bagus. Kalau murah sikat. Jadi jam tangan itu jangan teman-teman lihat sebagai aset untuk foya-foya atau bahkan mobil teman-teman. Oh iya. Karena itu adalah salah satu diversifikasi aset juga untuk beberapa orang kaya. Kalian nggak tahu banyak yang bangun-bangun gedung-gedung mewah di Jakarta bro. Itu kolektor jam tangan hebat. Oh iya. Di dunia. Bener. Ya kan, kolektor Patek Philippe, FP Journe. Itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi developer ternama yang kalian tahu tuh mereka kolektor jam. Bahkan kayak pengusaha bro, itu kolektor lukisan banyak sekali sih. Kayaknya saya ngomong ya 95% orang kaya di Indonesia itu selalu punya portofolio jam tangan. Oh iya betul. Jadi kalau misalkan di kamera dia pakai Apple Watch, itu coba kalian gerbek ke rumahnya ya, pasti ada box LV terus kayak jam-jam retail semua ya. Iya banyak biasanya ya. Karena ya memang bagi beberapa orang ya, kita nggak ngomong kita kaya, cuman kita ngomong bagi orang yang punyai aset yang lebih. Iya. Jadi jam tangan itu bisa dijadikan salah satu, ya ini balik lagi ke dalam kita ngomongin personal finance juga. Karena teman-teman nanti kalau udah punya ratusan juta, se-M 2M, ya itu menurut saya 10% ke jam tangan itu fine. Misalkan kamu punya duit liquid
2 miliar bro, kayak beli Submariner aja menurut saya juga still a good diversification. Betul. Jadi Satu yaitu 10% dari harta kamu, dua juga bisa naik. kamu akan dipersif orang yang lebih oke ya sebenarnya. Kalau Iya. kamu pakai jam tangan yang serius daripada kamu cuma pakai Apple Watch. Ya. Dan investasi itu kalau ini ya bakal ini prinsip kita. Kalian bisa punya opini kalian sendiri. Tapi gue suka sesuatu yang langka, sesuatu yang langka dan Yes. sesuatu yang diinginkan banyak orang kaya. Nah, Ya. kuncinya di sini. Jadi bukan cuma langka, tapi diinginkan banyak orang kaya. Diinginkan dan langka ya. Betul. Jadi diinginkannya bukan sama orang miskin. Bener? Contoh, properti kos-kosan itu diinginkan sama siapa? Orang miskin. Tapi kalau lu misalnya mall, itu diinginkan sama orang kaya. Mall tuh pasti perform lebih bagus dibanding lu bikin kos-kosan. Karena orang miskin pun quote-unquote bisa beli kos-kosan. Tapi hanya orang beneran kaya yang bisa beli gedung, yang bisa beli mall, ya. Yang bisa beli penthouse gitu. Jadi itu adalah aset yang bisa ke depannya lumayan. Jadi kita bukan yang harus kayak lu 100% harus kripto. Kalau misalnya lu jagonya contoh, lu jagonya main villa bro, villa eksklusif di Bali, lu jago banget mainnya, lu tahu tanahnya murah, Ya. lu bisa jual silakan. Tapi menurut kita extra work aja. Ya. Dan menurut gue sekarang untuk ngalahin Bitcoin belum ya untuk tahun ini ya. Masih ada potensi Bener. upside. Nah ngomongin soal upside, coba kita masuk ke price action ya bro. Bitcoin Oke. sekarang gimana? Banyak yang tanya soalnya. Kita kan lihat di sini bro, di spread di antara Bitcoin dan S&P Index juga ini semakin menjauh ya, kita lihat di sini. Yes. Putih ini S&P dan oranye ini Bitcoin. Dia udah menjauh bro Ya. dari mediannya, makin menjauh. Ya, saya Gimana? simple sih lihatnya. Pertama, kita kalau ngomongin weekly chart, bro, kita di sini udah mengalami atau melakukan yang namanya break market structure ya. Kita di area 105, ini kita udah close di atasnya untuk weekly chart. Jadi tinggal nunggu nanti malam gimana price action dari S&P 500 dan juga US Stock Market Open, dan kita masih kekeh ya di target kita 120.000 untuk sisa cycle ini. Dan sebenarnya 5 hari lagi kita bakal dapat yang namanya monthly close. Kalau monthly close di sini di atas 103.000, I think kita udah menginvalidasi yang namanya potensi double top ya dari area supply sebelumnya. Dan ya takutnya ya skenarionya ini sama seperti cycle 2021 kalau kita nggak close di atas 103.000. Karena apa yang terjadi ya, dia di tahun 2021 kita batal nih close di atas area all time high sebelumnya di monthly chart saya ngomong, dan yang ada setelah itu adalah bear market. Jadi ya ini area yang kita ngomong sebenarnya masih cukup abu-abu, tapi 5 hari lagi kita tahu jawabannya. Kalau dia close-nya seperti ini aja deh, 110.000, 109.000, I think 120.000 itu 90% pasti terjadi. Ya. Tapi kalau kita di sini ngomong ini dia close-nya ya di bawah, bahkan di bawah 100.000, ya I think kita harus was-was banget ya dengan potensi siklus yang mana udah mendekati akhir ya. Kalau secara kita ngomong halving, meskipun nggak ada jaminan juga sebenarnya halving itu siklusnya akan selalu ditepati atau enggak. Cuman Ya. kita harus was-was juga dengan dua potensi yang ada, karena market kalau nggak naik ya turun. Ya, ada yang tanya nih bro. Gua jago dijual beli domain. Beberapa hari lalu lagi laki banget beli domain seharga 1.100 kejual 65.000. Itu gue percaya karena gue punya banyak teman-teman bro yang main di domain. Jadi Yes. orang-orang teman-teman yang dulu kerja di Google itu mereka banyak yang beli domain-domain yang menarik. Bahkan mereka jual ke startup Malaysia itu ada yang dibeli sampai 100 miliar bro, satu domain. Oh, Jadi domain itu adalah suatu investasi juga teman-teman. ya. Misalnya lu bisa beli domain misalnya shop.com gitu, tapi pasti udah ada gitu. Atau misalnya apple.com misalnya. Cuman kan dulu ya suatu saat. sebenarnya kan domain di blockchain Ethereum kan. Ya, cuman Yang kan dulu nggak jadi. hype, yang Iya. ENS itu kan. Betul. Ethereum Land Service. Jadi orang kayak Coca-Cola.ens cuman ya Nggak ada ini yang pakai. jadi sampah semua. Jadi ya. sampah semua. Iya. Kalau domain.com yang dari zaman 1990 itu orang-orang koleksi bro, orang-orang Google yang lama yang biasa mereka punya dulu tuh biasa yang kerja di Google. Ya mereka punya advantage dari tag-nya kan. Mereka punya advantage di tag-nya dan mereka melihat itu sebagai real estate, jadi sebagai properti intelektual. Nah itu salah satu investasi juga bro. Bener. Jadi banyak domain-domain yang harganya tuh mahal luar biasa. Ketika lo koleksi itu mahal sekali ya. Gue misalnya kasih contoh, misalnya Andrew Tate dah. Andrew Tate tuh punya university.com. Sama altcoin.com. Sama altcoin.com itu mahal sekali tuh. University.com itu mungkin dia beli bisa 5 juta dolar harganya. Iya. Mahal sekali itu. Jadi hal-hal seperti itu tuh bisa jadi investasi. Jadi gini, ada bracket ya bro. Ada orang miskin itu biasa nggak bisa investasi. Ya. Itu cuman cashnya habis. Orang menengah ini yang biasa kemakan. Orang menengah ini investasinya apa? Pasti paling tipikal tuh saham. Menengah ya. Kedua saham, reksadana,
Obligasi yang umum, bukan obligasi yang institusi. Itu beda lagi tuh. Kalau Obligasi lu yang umum. gimana? Ya kalau gue nanti gue jelasin lah. Oh, udah. Tapi kan ini yang menengah gitu. Yang menengah ini yang kebanyakan makan kerugian biasanya. Satu, mereka diambilin dari reksadananya. Ya. Jadi misalnya reksadana itu nggak perform bagus, tapi mereka ambil management fee terus 2,5%, akhirnya portofolio tergerus bro sebenarnya. Tapi mereka kira kan udah dipotong, tapi kan bukan itu intinya. Total portfolio tuh diambil 2,5% lewat MI. Dan kalau misalnya saham, buat yang nggak terlalu mengerti, kecuali lu beneran mengerti bro, kecuali lu mengerti betul. Contoh kemarin lu lihat gold rush di emas, oke Antam gak bisa beli hajar nih. Ya. Kecuali lu bisa main begitu, silakan. Tapi kalau lu cuman retail yang lihat dari luar, lu cuman analisa laporan keuangan dari luar, lu nggak punya black edge lah gue sebutnya. Yes. Namanya black edge. Jadi lu punya edge yang murni di market, informasi yang lu tahu di saat orang lain nggak tahu, itu lu baru boleh main saham menurut gua. Tapi kalau lu ngerasa lu analisa fundamentalis dari luar atau lu teknikalis dari luar, itu gue bisa gambar chartnya. Gue kan bisa kasih tahu lu, gue bisa gambar chartnya. Lu kasih gue saham yang floatnya kecil, gue gambarin chartnya buat lu. Ya. Itu gampang sekali ya, dimanipulasi sama ibaratnya bandar atau orang yang punya duit besar, itu gampang sekali. Apalagi bandar kerjasama sama emiten, itu gampang sekali dimanipulasi. Nah ini banyak yang kena makan loh. Justru yang menengah yang kena makan menurut gue. Nah yang atas ini, itu mereka punya entirely different bracket of investasi. Oh iya pasti. Contohnya, kalau orang menengah, dia beli BMW seri 3, BMW seri 3-nya turun terus 50 juta setiap tahun. Ya. Sedangkan orang yang di atas bro, mereka misalnya beli Ferrari yang langka, misalnya beli LaFerrari, harganya naik LaFerrari itu. Oh iya. Gitu. Jadi mereka itu punya akses investasi yang orang menengah tuh nggak punya. Contoh jam tangan, sempat di 5 juta USD kan? sempat naik tinggi sekali. Iya. Dan kalau misalnya jam tangan contohnya, orang yang menengah itu bisa belinya misalnya Tech Heuer bro. Ya. Tech Heuer atau misalnya Tissot, itu harganya nggak kemana-mana. Sedangkan orang yang beli AP, Patek Philippe, Richard Mille, itu harganya naik terus. Iya. Apalagi dapatnya di harga retail. Yes. Dan orang menengah yang maksa itu bahkan nggak bisa dapat di harga retail. Mereka belinya di secondary market, udah digoreng harganya, baru Iya. dapat. Nah jadi kalian harus paham kalau kalian mau jadi menengah ke atas, ini entirely different ball game. Yes. Teman-teman. Ya makanya sebenarnya jujur ya ya kita nggak ngomong duit kita banyak ya, tapi kita ngomong di level kita itu sebenarnya investasi udah nggak bisa kalah sebenarnya. Sebenarnya benar. Iya, karena kita tuh tinggal ngatur ini berapa persen tuh berapa persen. Anyway kalau satunya itu nggak works, satunya itu pasti works, dan itu kayak yang penting duitnya nggak hilang. Betul. Ada yang bilang gini bro, bro tim kan sangat terkonsentrasi 90% di Bitcoin. Tapi gue jujur sama kalian, Bitcoinnya kan 0, ya gue pasti sedih banget itu. Sedih banget itu, mungkin depresi Iya, gitu. Kalau itu lu masih Mungkin sedih depresi lah. bener, pasti sedih banget. Tapi gini, gue nggak mati, paham Iya. nggak bro? Ya. Bitcoin ke 0 tuh gue nggak mati teman-teman. Jadi banyak yang salah kaprah di sana. Kita tuh sebenarnya secara manusia lumayan, gue sangat terkonsentrasi secara persenan aset. Ya. Tapi kalau kalian ngomongin jumlah nominal rupiahnya, mobil gue aja berapa gitu loh. Mobil Yes. sama penthouse gue aja udah ratusan miliar. Gitu. Ya, cuman ya memang di sini ya saya sih yang biasanya kayak ya ke dia kan setiap hari kayak trim lah 30%. Ya, dia selalu Soalnya kan ngajak dia, gue trim. Dia Tapi di sini kan gini teman-teman. Dari bawah gua. Dia di sini tuh masuknya dari 2022 di sini Iya. ya. Even habis ini kayak kasih Bitcoin. tunjuk tuh bro. Nah, akhir siklus ini ya, terus misalkan lah dia sesuai yang kita prediksi ya, dia 120.000 nih misalkan. Di sini Iya. copi-copi begini, terus turun lagi ke 50.000, dia average-nya tuh masih oke sebenarnya. Iya. Kan misalkan begini, lu masih oke kan dengan potensi drop misalkan 40% begini kan lu masih oke Iya. sebenarnya. Karena emang siklus ya teman-teman. Selalu ada kayak gini ya di market tuh kayak drop sekian persen, drop sekian persen, drop sekian persen. Ya kalau dia ke 60.000 kan dia juga basically ya itu balik lagi gainnya dia yang tahun lalu. Jadi kayak Ya, nggak maju nggak mundur juga. betul. Jadi Tapi- ya tergantung berapa persen yang kita taruh sih sebenarnya. Tapi balik lagi, gue punya time frame yang panjang. Bener. Ya mungkin Bro Kakak nggak punya gitu. Yes. Karena Bro Kakak kan dia banyak konsiderasi yang lain. Kalau gue ini orangnya sendiri. Iya. Gue cuma sendiri, gue nggak ada apa namanya. Ya ada lah nyokap gue dan lain-lain. Cuma saya itu kayak di posisi kita sekarang ya. Di Iya. gua Bro Kakak itu terlalu kecil lah. Ya plus Maksudnya porsi udah saya terlalu memang kecil. sebenarnya orangnya kalau di market tuh nggak sabaran. Dan lu sebenarnya konservatif, lu lebih konservatif Ya kan? meskipun di luar ya saya relatif lebih sabar ngerjain apapun, cuman di market tuh saya suka capital yang muter sebenarnya. Iya, betul. Tapi kalau dia ya ini lebih ini apa punya play yang long term. Ya, sebenarnya. very long term. Iya, Gue long term. very long term. Jadi ada yang tanya nih, Bro kalau hutang bank buat beli Bitcoin ini ngaco nih. Benar. Jangan pernah hutang untuk Nah. beli apapun. Bukan Bitcoin.
aset, Aset apapun. apapun. Jadi misalnya lu mau ngutang untuk beli gold, jangan, karena goldnya bisa turun. Bahkan kita ngomong utang kalau misalkan ya, oh saya mau utang mau bikin kafe gitu, Ya. sama aja itu. Karena Betul. kan belum tentu kafemu itu menghasilkan return. banget. Sama juga kayak mau beli gold belum tentu menghasilkan return. Yes. Saran ya sebenarnya mending cari investor kan. Yes. Itu malah jauh lebih bijak loh. Misalkan kamu mau ekspansi lah, kita ngomongnya ekspansi. Jangan ngutang buat beli sesuatu, atau utang buat ngembangin bisnis. Mending Betul. kamu kata-katanya itu ekspansi. Kalau ekspansi kamu tinggal cari investor, karena cari investor itu berbeda dengan utang. Ya. Kalau investor, dia itu kayak jadi satu sama kamu punya yang namanya business entity. Jadi kalau misalkan itu nol, ya dia juga cuma investor. Dia nanggung resikonya bareng kamu. Tapi Iya. kalau kamu utang bank, misalkan beli kos-kosan, ya bikin coffee shop, terus itu coffee shopnya nggak laku jadi nol, Kerabe kamu lu. disamperin bank. Iya bener. Nah ada yang tanya nih, bahas aplikasi vlog. Nah vlog itu kita bikin sebenarnya hadiah untuk bangsa ini. Ya seamless banget ya sebenarnya. Seamless banget. Jadi kalian transfer on chain itu tercepat loh. Kalian buktiin omongan gue, cek fee-nya itu tercepat bro. Gue bener-bener ngejump, kan gue pindahin bro kemarin. Bener. Jadi gue tuh Nah, mau syuting ini borong Bitcoin. aplikasinya. Nah, udah seamless banget. Bener. Ntar gue coba ketunjukin juga ya. Jadi kemarin teman-teman, gue tuh ngejump aset lu yang nggak besar sih, tapi lumayan. Jadi kan ini buat borong Bitcoin nih, ya kan? Ya. Ini bahkan udah masuk lagi bro tadi. Nih, USDT gue udah masuk lagi. Gue ngejump aset 5,5 miliar itu masuk kurang dari 3,5 menit bro. Ya. Dan ini buat lokal punya ya nomor 1 lah. Ini nggak ada lawannya dan paling seamless. Lu silakan lu pakai sendiri, lu buktiin kalau gue salah atau benar. Nah, emang enak banget sih. Ya. Apa UI-nya enak, dibuat kirim-kirim Paling juga keren, cepet. paling keren. Kalian nih ini tadi saya coba iseng-iseng kan withdraw itu juga wah hitungannya detik bro. Bener. Ke bank ya, ke bank itu hitungannya detik. Jadi Kalau lu withdraw IDR ke bank, hitungannya detik. Karena memang yang mengerjakan ini emang sangat experience bro di Iya. industrinya. Jadi partner kita yang ngerjain ini ya, itu udah punya pengalaman belasan tahun di KPMG. Bertahun-tahun juga running exchange-nya nomor 1 di sini. yes. Trading volume nomor 1 ya. Dan ya kita desain untuk bikin bareng sebagai hadiah untuk bangsa ini. Jawabannya apakah di sini gue ekspektasi untuk gue jadi kaya dengan ini? Jawabannya enggak. Ini hadiah untuk teman-teman semua yang dari daerah yang kita mau memudahkan akses orang Indonesia untuk membeli Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Jadi kalau misal lu dari daerah, lu bisa mengakses Bitcoin. Lu dari manapun bisa mengakses Bitcoin. Nanti tanggal 30 ya bro, tanggal 30 kalian semua bisa akses. Jadi tanya kenapa nggak bisa diakses? Karena ini masih kita emailin manual dulu gitu. Apa tim kita emailin manual, yang dapat apa whitelistnya baru bisa. Karena kita masih testing juga, masih ngelihat. Tapi so far gimana yang pakai? Mantap kan? Yang udah pakai coba kalian cari sini. Oh ya ini yang bacot belum pakai biasa. Iya, yang belum pakai. Nggak endorse ya, kita juga invest di situ ya. Ada yang tanya, apakah endorse enggak? Ini punya gua. Makanya Ini punya kayak gua. enak aja lu yang gue endorse kan. Lu yang gue endorse, mau ayo sini gue endorse lu ya. Jangan ngangguk-ngangguk lu Pierre, lu Makanya. minta di endorse lu. Gue ngomong ke viewer nih Pierre. Ya kan, kalau kita mah nggak ada endorse bro. Bener, punya Aplikasi sendiri. punya sendiri. Makanya yang kita Ini yang bilang endorse lagi nih. Nah, punya sendiri. Ini klub malam punya sendiri. ya, Rolex boleh lah endorse ya. Kalau ini Epi, Boleh lu lah. kalau mau kasih gue authorized dealer yang di Singapura Rafael tapi ya. Nadal gitu. Iya. Kalau mau ngasih Edi yang di Singapura, Bener. gue endorse lu. Makanya enak banget. Gini, gak usah dibayar. Kasih slot aja bro. Iya, kasih kayak slot kemarin aja bilang saya ngomongin Cimol nge-endorse ya. Ngapain ya? Iya. Ya kadang ada juga kan apa yang warung bakso yang Bener. di Batu itu juga. Tapi kadang kalau kita sebut-sebut brand-brand teman-teman kita bro, banyak yang akhirnya thank you bro. Maksudnya banyak yang kayak terima kasih udah disundul gitu. kayak jamtangan.com. Iya. Oke loh, ya, Iya. jamtangan.com. Iya. Inilah gua bikin kesel sekalian lah ini. Viewer. Bilang endorse nih. Nah, ini jamtangan.com nih. Nah, lu biar kesel lu, ya kan. Nah, kan? Oh, Lu tuh. suka-suka nih ya kan. Udah dibahas Nah. tuh. Makasih bro dibahas tuh. Ini oke ya buat yang kayak entry level watch bro ya. Jadi Iya. kalian yang mau cari-cari Seiko ya bisa lah langsung ke sini ya. Nih endorse nih. Ya. Diskon 75%. apa Jadi endorse nih, gue endorse nih, semua gue endorse kalau gitu. Ya Holy Wing gue juga di endorse Iya, gitu kan. Biar kesel lu ya. Kesel gua. Iya. Endorse nya. Jadi ada yang bilang kalau vlog endorse kagak ya. Nah gitu.
Nah, Ya. tapi kalau misal lagi, gue bilang balik lagi, ada yang bilang Mas Kalimasa brand ambassador Golda. Kayak kemarin kita bercanda Bener. Golda nih, tapi mau dicoba jump in sama tim marketingnya, gue buang langsung produknya langsung. Pokoknya kalau tim marketingnya mau coba untuk jump in ke kita, gue buang. Nggak kita bercandain lagi. Oh, Misal kita bercandain Red Bull nih, benar. kita di tim Red Bull nggak lagi gitu, ya. Jadi nggak lagi. Kita nggak bisa di riding seperti itu. Iya, makanya. Ya kita bukan banteng bro, ya. Damn. Kenapa namanya vlog? Karena itu burung teman-teman. Flocking, FLCK, flocking. Itu ganti jadi Q. Ya karena itu tadi ya, masalah investasi kan scarce and desirable asset ya. Ya. Kita ngomong investasi kan banyak kan. Bahkan pendidikan pun kan sebenarnya investasi juga. Oh betul, betul. Jadi memang kita selalu limit bro. Kita nggak selalu yang ngejar kuantitas. Bahkan dari orang yang nonton kita pun kita juga nggak peduli. Ya betul. Mending kita dilihat 20.000 orang yang niat belajar bro, daripada 100.000 atau 200.000 cuman orangnya cuman seneng-seneng doang. Betul, ya. kita Dan mendingan nggak yang mau serius belajar. Yes. isinya. Nah ini ada yang nanya, Bang gimana cara big guy, mungkin yang maksudnya big fund milih aset safe haven, kadang emas, kadang USD bills, sama uangnya Jepang atau Swiss franc atau bahkan komoditi lain. Ya. Jawabannya sederhana, itu bagian dari diversifikasinya masing-masing. Balik lagi, setiap PM atau portfolio manager itu punya caranya masing-masing teman-teman. Ada yang suka misalnya diversifikasi, misalnya equity nih, kita ngomong equity. Ada yang mau simpel aja, oke gue pakai global equity aja belinya. Ada yang misalnya equity-nya dibagi nih, pakai Fama and Friends factor model. Dia pasang segini 23%, dia pasang 31%, 7%, dia pasang US International 11%. Jadi dibagi gitu. Itu entirely style yang mereka sendiri. Ada yang suka misalnya tadi lu bilang pakai Swiss franc punya, ya. Ada yang suka pakai Singapura dollar, ya. Kayak gue suka Singapura dollar gitu. Ada yang suka USD, kayak Bro Kalimasada. Tapi so far Singapura dollar gue out of form sih, so far. Ada yang suka USD, Bro Kakak. Cuman biasanya ini ya Singapura dolar untuk kebutuhan tertentu. Oh banyak kebutuhannya di situ kan. Kebutuhannya banyak kalau di Singapura itu. Jadi